Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kajian tafsir Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung akan dimulai. Yang bertindak sebagai narasumber adalah Bapak Encep Abdul Rojak SHI MSy. Alhamdulillah sudah hadir dengan tema ayat-ayat tentang kisos ya. Tentang kisos ini agak sedikit menarik karena sekarang banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar hukum Islam tapi tidak dilaksanakan perintah kisosnya. Baik, seperti mencuri dan sebagainya. Baik, sebelum kita Iya. lanjut ke narasumber, kita buka dulu kajian tafsir pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Pak Herman Saifullah yang akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 178-179. Bangga Pak Herman. Turun pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر الحر بالحر والبعد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Namun siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adem sekali suaranya Pak Herman. Nah, ayatnya tentang kisos, ya, pelajaran yang banyak sekali dari ayat tersebut. Insya Allah akan dibahas langsung oleh narasumber kita, yaitu Pak Encep Abdul Rojak SKI MSc. Mangga dihaturanan Pak Encep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Faya ayuhal hadirun.
Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum, yang mudah-mudahan Prof. Etik, mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan dan keberkahan. Juga para wadik dan para kaprodi, sekprodi, juga semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Izin ya, kita diskusi saja. Ini sepertinya Ustadz Adhan nih. Aduh, rada berat menyampaikan materinya begitu ya. Ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini ya terkait dengan ayat-ayat Qisas yang tentunya ketika orang mendengar ayat Qisas atau hukum Qisas ini luar biasa begitu ya. Dia merasa wah Qisas gitu. Wah, potong tangan, wah harus dibunuh, wah apa namanya dibahas lagi dan seterusnya begitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali atau kajian kita pada pagi hari ini, di dalam Islam tentunya kita mengenal bagaimana hukum itu sangat sempurna begitu ya. Sangat komprehensif dari segala aspeknya. Karena itu kalau kita mungkin dulu pernah belajar fikih, setidaknya itu akan terpetakan secara tidak langsung pada beberapa poin ya, beberapa aspek ya, mungkin ada 4 aspek begitu. Yang pertama adalah fikih ibadah yang selalu ditempatkan di dalam referensi fikih itu pada bab-bab pertama begitu. Bagaimana hal itu tentunya memotivasi kita untuk lebih baik. Nah, dalam fikih ibadah bukan saja kita belajar apa itu cara wudhu, cara sholat, tetapi dampak daripada aktivitas kita yang memperhatikan waktu sholat itu sangat luar biasa ya. Sehingga Pak Kiai Rusli ini, jadi kalau misalkan kita dari bawah lantai 1 nih mau sholat zuhur ke atas itu selalu pas saya naik lift itu di lantai 6, wah ya pasti ayaan sana, ya pasti buka ya. Jadi luar biasa memang Fakultas Hukum ini ya Allah. Luar biasa menginspirasi begitu ya. Jadi kalau waktu zuhur, waktu asar kita naik lift, kemudian dari bawah 4, 6 selalu bilang ini lantai 6 pasti dibuka, pasti ada cina. Tapi lantai lain mah nggak ada gitu. Sadusli ini aneh saya tanya. Jadi luar biasa Berarti memang. berarti tugas PAI belum 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 ini ya, belum maksimal. Udah ditunaikan sama Fakultas Hukum kayaknya nih. Luar biasa. Yang lain untuk yang lain gitu. Yang lain belum tahu nih. Jadi yang pertama itu kita fikih ya. Fikih itu selalu kita pelajari di bab-bab pertama. Kemudian selanjutnya barangkali itu adalah muamalah. Bagaimana muamalah? Kita tahu ada model 2 bentuk ya. Ada muamalah tabarruat, ada muawadhat begitu. Tabarruat itu seperti sedekah, infak, itu apa namanya akadnya satu aspek atau satu arah. Kemudian kalau muawadhat misalkan jual beli begitu. Kemudian selain itu adalah peradilan. Nah, oh iya, selain itu biasanya ahwal syasiyah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perdata ya kurang lebih seperti waris, perkawinan, wasiat. Nah, kemudian setelah itu baru membahas tentang al-uqubat biasanya. Biasanya itu ditempatkan terakhir. Hal itu menginspirasi kepada kita bahwasanya sejatinya setiap muslim itu adalah orang baik begitu. Sehingga materi pertama yang disampaikan adalah fikih. Bagaimana dia dari orang baik menjadi lebih baik. Nah, sehingga untuk materi yang akhir-akhir itu ya dijelaskan bagaimana adanya ukubat, adanya
akibat-akibat daripada tindakan yang di luar batas, sehingga kita kenal ada hudud, ada kisos, ada ta'zir. Karena itu pada pagi ini kita akan bahas tentang ayat-ayat kisos. Eh, apa itu kisos? Kisos barangkali kita bisa pahami secara etimologi, memberikan arti koso, memotong. Kemudian atau iktaso, mengikuti perbuatan jahat dengan pembalasan. Namun secara terminologinya ada beberapa pendapat. Bisa kita ambil misalkan di sini yang terakhir Al-Fayumi mengatakan kisos lebih sering digunakan dengan makna qatlul qatili wa jurhil jarihi wa qat'il qati'i. Bahwasanya yang namanya kisos itu lebih dikenal dengan membunuh, membelas seseorang dengan perbuatannya, sesuai dengan perbuatannya, begitu ya. Seperti membunuh orang yang membunuh, melukai orang yang melukai, dan memotong bagian tubuh orang yang memotong. Sehingga istilah kisos lebih dikenal seperti itu. Ketika orang mukul, kisos ya kisos, dipukul lagi, biasanya seperti itu ya. Kemudian ketika orang membunuh, maka kisosnya ya dibunuh lagi. Ketika orang melukai, maka kisosnya tentunya dilukai lagi. Seperti itu. Kemudian dari sana kita memang mengenal al-uqubat itu ada 3 macam ya. Ada hudud, kemudian ada kisos, ada ta'zir. Nah, apa perbedaan kisos dan hudud? Nah, kalau hudud tentunya hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan, Allah gariskan ya. Seperti ada 7 perbuatan yang memang sudah ditetapkan. Seperti apa? Nah, seperti mencuri. Nah, mencuri ini hukumannya apa? Nah, itu ada bahasanya di dalam hudud, bukan di dalam kisos. Apa? Yaitu potong tangan. Atau mengambil kekuasaannya dari penguasaan tangan itu, yaitu dengan cara dipotong. Sehingga hukum hudud ini sepenuhnya adalah hak Allah. Selain potong tangan, apa lagi yang termasuk hudud? Yang termasuk hudud itu seperti perbuatan zina, itu termasuk perbuatan hudud yang dosanya sepenuhnya adalah milik Allah. Karena itu Allah dengan segala ketentuan hukumnya sudah menetapkan bagaimana hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan hudud ini. Kemudian ada yang namanya kisos. Apa itu kisos? Kisos itu tadi perbuatan seseorang terhadap individu yang lain dan secara haknya adalah hakullah dan hakul adami. Namun hakul adami lebih besar daripada hakullah. Artinya apa? Hukum itu Allah tetapkan. Ketika seseorang membunuh annan nafsa bin nafsi, begitu Al-Maidah ayat 45 atau ayat Al-Baqarah 178 yang tadi dibacakan ya. Bahwasanya bagi orang yang membunuh kemudian dengan sengaja tentunya, karena ayat 178 Al-Baqarah ini berbicara tentang pembunuhan yang sengaja. Maka di sana ada yang namanya kisos. Itu hukuman yang sudah Allah tetapkan. Itu yang disebut dengan hakullah. Tetapi ada hak adaminya di sana. Apa hak adaminya? Nah, di sini terlihat bagaimana hukuman kisos itu dapat dimaafkan dengan cara diat atau ganti rugi. Jadi ketika keluarga korban ini memaafkan dan meminta ganti rugi terhadap perbuatannya, maka hal itu dibolehkan. Karena itu termasuk hakul adami. Bahkan jarimah kisos bisa dimaafkan oleh keluarga korban. Karena itu
jarimah. Jarimah itu adalah perbuatan pidana. Sering dikenal juga dengan istilah kisos diat. Nah, itulah sedikit perbedaan terkait dengan hudud dan kisos. Secara bagiannya, kisos ini hanya ada pada dua ragam. Yang pertama, kisos jiwa, yaitu menghilangkan nyawa atau pembunuhan. Yang kedua, penganiayaan, yaitu kisos badan. Seperti apa? Seperti pemukulan misalkan. Kemudian cubit-mencubit. Nah, itu bisa dikisos gitu ya. Kalau yang pertama pembunuhan, nah ini harus jelas-jelas pembunuhannya seperti apa. Karena ulama fikih mengkategorikan ada 3 model pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, terencana, kemudian ada pembunuhan semi sengaja, kemudian ada pembunuhan yang memang khoto karena kelalaian atau kesalahan. Kalau yang lainnya bagaimana? Mencuri, apakah dia dikisos? Berzina, apakah dia dikisos? Memfitnah, apakah dia dikisos? Merampok, apakah dia dikisos? Nah, itu tentunya tidak. Jadi, yang termasuk kisos itu adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa dan perbuatan yang mencederai atau melukai badan. Begitu. Sehingga objeknya yaitu manusia itu sendiri. Karena itu di dalam pembunuhan tadi yang kita sampaikan, yang termasuk kisos ini, pembunuhan itu betul-betul hukumannya secara jelas begitu, itu termasuk kisos, termasuk yang wajib dikisos begitu. Namun di sini ada beberapa model pembunuhan. Ulama menyebutkan tiga model pembunuhan. Yang pertama qatlul amdi, yaitu pembunuhan dengan sengaja, perbuatan kepada seorang dengan tujuan menghilangkan nyawanya. Baik dilakukan dengan alat-alat ataupun tidak menggunakan alat. Misalkan tangan kosong. Oke. Kemudian yang kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seorang tidak maksud untuk membunuh, namun dia sadar perbuatannya dapat mengakibatkan kematian. Begitu. Seperti apa? Ya, seperti orang misalkan pemukulan yang secara brutal begitu. Dia sadar pemukulan ini dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Namun hal itu bisa jadi tidak disengaja. Kemudian yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan, karena kelalaian. Ini bisa atau qatl khata'. Nah, untuk yang terakhir ini kemungkinan ada 2 ya. Yang pertama karena salah target misalkan, ketika dia mau mau membunuh atau lagi moro begitu ya. Kemudian dia bidik burung atau dia sedang latihan menembak, ternyata salah target. Atau akibat kelalaian. Akibat kelalaian itu misalkan ada orang-orang yang main pistol begitu, padahal pistolnya pistol beneran, ternyata kena orang lain. Itu akibat kelalaian. Nah, kalau kelalaian apakah dia tetap dibunuh atau tidak, dikisos atau tidak begitu? Ya, tentunya semua itu kembali kepada dasar perbuatannya. Nah, untuk membuktikan hal itu kira-kira seperti apa nih? Qatlul amdi, kemudian syibhul amdi, kemudian qatlul khata'. Kira-kira cara pembuktiannya seperti apa? Ya, setidaknya kalau pembunuhan sengaja segala sesuatunya sudah disiapkan barangkali. Kalaupun tidak disiapkan, itu kembali kepada kejujuran orang itu. Karena bisa jadi ya, orang ini spontan
kemudian dia marah tanpa peralatan, wah, kalau istilah Sunda makan, ayo dipayahan ku aing. Walaupun itu istilah apa namanya spontanitas, kalau memang itu beneran ya bisa jadi itu adalah qatlul amdi. Apalagi perbuatan itu di atau disertai dengan peralatan-peralatan yang memadai, baik itu peralatan yang tajam ataupun yang tumpul. Sehingga Abdul Qadir Audah itu menyebutkan, walaupun alat yang digunakan adalah peralatan-peralatan yang tumpul, tetapi hal itu ketika diarahkan kepada anggota tubuh yang vital, seperti kepala, kemudian jantung, misalkan dada, itu bisa disebut sebagai pembunuhan yang sengaja, walaupun medianya media yang tumpul, apalagi medianya media yang tajam, pisau misalkan, nah, itu sudah jelas. Karena banyak sekali ya, ada di antara manusia ini yang menggunakan apa itu palu misalkan yang dulu sempat viral juga ya, martil dan seterusnya. Kemudian semi sengaja, berdasarkan sifat dan kegunaan alat yang digunakan ini tentunya harus didalami lagi ya. Karena bisa jadi walaupun alatnya tumpul, ketika diarahkan ke tempat media teman apa namanya anggota tubuh yang vital, maka itu bahaya banget. Tapi kalau misalkan dengan pulpen, kemudian dengan penggaris, dengan buku, dan diarahkan kepada anggota tubuh yang biasa, kaki misalkan, tangan, ternyata langsung meninggal, nah itu perlu ditelaah lebih lanjut. Nah, ini dasarnya yang tadi oleh Ustadz Herman disampaikan, surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba Muhammad Ali As-Sabuni dan tafsir-tafsir yang lainnya memaknai kutiba itu adalah furido, berarti diwajibkan. Kemudian ini secara bentuk katanya ini adalah majhul, bukan maklum. Uh, karena majhul tentunya ini ada sesuatu hal yang sangat penting begitu ya. Karena itu harus diperhatikan. Kemudian harus diamalkan tentunya. Karena hal ini sangat penting. Apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini yang menggunakan kalimat apa namanya? Secara bentuk kata fi'il madhi, majhul lagi. Apa yang Allah sampaikan? Allah sampaikan adalah kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Terkait dengan pembunuhan, di sini maknanya pembunuhan dengan sengaja, maka harus ditunaikan kisos. Begitu. Yaitu bagi siapa? Ketika al-hurru bil hurri, seorang yang merdeka, maka harus dikisos lagi orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, dan seorang hamba ketika dibunuh, maka harus dibunuh lagi seorang hamba. Wal unsa bil unsa, perempuan yang dibunuh, maka perempuan lagi yang dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un bi ihsan, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Nah, inilah yang disebut dengan diat, pengganti daripada perbuatannya.
Dan ini yang menunjukkan bahwasanya di dalam kisos ini ada hakullah dan hakul adami. Namun hakul adami lebih besar. Buktinya apa? Buktinya hakul adami ketika orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja sekalipun, ketika dia dibunuh, ketika dia dikisos, ternyata keluarga korban ini memaafkan, maka selesailah sudah kisos itu, tidak jadi dilakukan. Kemudian ketika diatnya pun dimaafkan, maka selesai pula. Tidak ada diat di yang bisa dimintakan kepada pelaku pembunuhan itu. Namun di dalam hudud itu tidak ada yang namanya pemaafan. Orang dia melakukan pencurian yang mana hukumannya diancam dengan potong tangan, maka itulah hakullah yang harus ditunaikan. Ketika korbannya saya maafkan, maka hal itu tidak menghilangkan hukumannya itu, karena itulah hukuman hudud yang sudah Allah tetapkan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Allah dan suatu rahmat. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Karena itu perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja tentunya itu menyebabkan dia harus dikisos. Di dalam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya Al-Baqarah ini sabab nuzulnya berkenaan dua kabilah, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir, yang mana mereka secara domisili tinggal berdekatan di dekat Masjid Quba begitu di Madinah. Namun di antara mereka ketika melakukan perbuatan jarimah, penegakan hukumnya tidak adil. Jika Bani Nadir dari dua Bani ini membunuh salah satu dari Bani Quraidah, maka tidak ada yang namanya hukuman kisos. Jadi Bani Nadir ini dia hanya diwajibkan membayar ganti rugi 100 wasak kurma. Kalau dikonversikan ya sekitar 825 liter. Kemudian keadaan ini menyebabkan ketidakadilan di antara Bani Quraidah dan Bani Nadir. Namun ketika Bani Quraidah melakukan pembunuhan terhadap Bani Nadir, mungkin Bani Nadir ini premannya begitu ya, penguasanya begitu. Sehingga Bani Nadir ini ketika ada klannya, anggota masyarakatnya yang dibunuh oleh Bani Quraidah, maka itu wajib dilaksanakan kisos. Kalaupun dimaafkan, maka Bani Quraidah ini harus membayar diat sebanyak 200 wasak. Artinya 2 kali lipat daripada Bani Nadir. Kenapa demikian? Karena ada ketimpangan di antara kedua Bani ini. Ketika Bani Quraidah yang melakukan pembunuhan terhadap kelompok Bani Nadir, maka dia sangat teraniaya. Harus dikisos. Kalau tidak dikisos, kalau dia dimaafkan harus membayar diat. Yang mana diatnya 2 kali lipat daripada kelompok Bani Nadir yang melakukan jarimah. Namun ketika Bani Nadir yang melakukan pembunuhan terhadap Bani Quraidah, tidak ada yang namanya kisos. Itu kan sebuah ketidakadilan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut yang mengatur bagaimana ada yang namanya kisos. Kemudian Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya ayat 179, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam pelaksanaan kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal. Di dalam memaknai ayat ini, tentunya orang yang berpikir pendek
itu dia akan mempertanyakan bagaimana orang misalkan dia membunuh kemudian dibunuh, itu ada kelangsungan hidup terhadap dirinya. Padahal kita pahami bagaimana Al-Quran ini menjawab tantangan, menjawab kehidupan manusia, tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk masa yang akan datang. Karena itu misalkan Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya makna daripada kata hayatu ya ulil albab bukan berkenaan dengan orang yang dikisosnya, tetapi terhadap kelangsungan hidup klan-klan yang ada, kelompok-kelompok yang ada, bani-bani yang ada. Ketika mereka melakukan atau misalkan salah satu kelompoknya melakukan pembunuhan, kemudian dikisos, maka di antara klan itu akan tetap berlangsung kehidupannya. Namun ketika di antara mereka ada yang melakukan pembunuhan tadi, ternyata misalkan Bani Quraidah atau Bani Nadir tadi yang apa namanya, ketika dia melakukan pembunuhan ternyata tidak dikisos, maka ini akan terjadi dendam yang berkesumat begitu. Bisa jadi akan terjadi pembunuhan, dan itulah memang yang terjadi di masyarakat Arab jahiliyah. Ketika ada seorang yang dibunuh, yang dianiaya kelompoknya, maka di antara kelompok itu akan saling menganiaya. Namun apabila hal itu bisa ditunaikan, dikisos, ditegakkan keadilannya, ketika orang dibunuh maka dibunuh lagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun tentunya penegakan hukum ini tidak semata-mata langsung oleh orang yang bersangkutan, tetapi harus ada hakim yang memeriksa, yang apa namanya memutuskan hukum itu apakah betul dia itu terjadi pembunuhan atau tidak. Dan hakim menetapkan, bukan orang itu. Nah, karena itu ketika perbuatan hukum itu atau kisos ini ditunaikan, itu dapat menghilangkan dendam-dendam yang ada, dapat menghilangkan, dapat menjaga keutuhan masyarakat itu. Sehingga Allah sampaikan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Barangkali kalau kita tarik untuk masa kini, ketika ada geng motor A dianiaya karena tidak ada penengah nih, tidak ada hakimnya, maka akan terjadi penyerangan berikutnya. Tapi kalau seandainya ada hakimnya, ada yang memeriksa, ada yang memutus, oh ternyata bersalah, maka harus kisos. Dan yang melaksanakan kisos ini bukan individu tentunya. Hakim yang memerintahkan misalkan juru kisos yang harus melakukan pembalasan itu. Nah, karena itu akan menjaga kerukunan di antara kehidupan manusia. Kemudian bagaimana terhadap pembunuhan yang dilakukan salah? Ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 92. Wa maka nali mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabatin mu'minati wadiyatum musallamah. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, ketika satu orang Islam yang dibunuh, maka seakan-akan qatalan nasa jami'a. Seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Karena itu satu nyawa sangat dihargai di dalam Islam. Satu nyawa itu adalah sangat berharga. Sehingga tidak boleh ada yang namanya pembunuhan. Wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, karena khoto, maka fatahriru raqabah, maka dia wajib memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si korban terbunuh itu, kecuali jika mereka keluarga terbunuh adalah bersedekah. Kemudian fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah, dan seterusnya. Itu artinya bagi
pembunuhan yang ketiga yaitu qatlul khata, pembunuhan yang karena tidak disengaja. Bisa jadi tadi karena kelalaian, bisa jadi karena salah target, maka balasannya adalah fatahriru raqabatin mu'minah. Wadiyatun muslimah. Ini apa namanya? Dua ya. Bukan pilihan, bukan apa namanya memerdekakan atau diat, tetapi harus dua-duanya ditunaikan. Namun kita kembali bahwasanya kisos ini itu ada hakullah dan ada hakul adami. Sehingga di sini Allah sampaikan illa ayyasaddaqu. Ketika si keluarga pembunuh itu melakukan sedekah, artinya dia tidak menerima, dia memaafkan apa yang dilakukannya itu, apa yang telah terjadi. Hanya apa? Mengharapkan rahmat dan ridho Allah. Mudah-mudahan almarhum masuk surga. Nah, begitu. Maka tidak ada kewajiban bagi si pembunuh ini untuk melakukan apa itu? Diat ketika si keluarga korban itu sudah memaafkan dengan sempurna. Itulah bedanya antara hudud dengan kisos. Kisos tentunya bisa dilakukan. Pertama, korban adalah orang yang haram dibunuh. Bukan orang yang haram dibunuh maka dia dikisos. Misalkan kafir harbi, ketika dia dibunuh maka tidak ada yang namanya kisos. Murtad, dia dibunuh tidak ada yang namanya kisos. Zina muhson, orang yang sudah berkeluarga, kemudian dia melakukan hubungan badan, padahal dia sudah menikah, maka itu halal itu. Sehingga kalau dibunuh atau terbunuh, maka tidak ada kisos. Kalau hukumannya hukuman Islam, ya. Kemudian pelaku adalah balik dan berakal. Nah, kalau seandainya si pelakunya itu balik dan berakal, maka wajib dikisos. Tapi kalau seandainya pembunuhnya itu orang gila, anak kecil, belum balik, belum berakal, maka tidak ada yang namanya hukuman kisos. Ya. Kemudian setara al-musawah, setara tadi laki-laki dengan laki-laki, abdun dengan abdun, orang merdeka dengan merdeka, unsa dengan unsa. Kemudian pelaku pembunuhan ada pilihan untuk tidak membunuh. Ya sejatinya seorang yang membunuh itu ada peluang untuk tidak membunuh. Kemudian pelaku bukan orang tua korban. Nah, juga penting. Kalau misalkan dia pelaku itu adalah orang tua korban, maka tidak ada yang namanya kisos. Tapi kalau misalkan orang lain, ya itu ada kisos. Dari beberapa hal tadi yang kita sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 178 dan 179, ini tentunya bisa kita garis bawahi hukuman pokok bagi pembunuhan dengan sengaja yaitu kisos. Ini kisos. Namun bila dimaafkan faman ufiyalahu min akhihi dan seterusnya, maka orang itu terbebas daripada kisos. Namun dia harus membayar ganti rugi yang disebut dengan diat. Nah, kemudian adapun si keluarga korban ternyata baik hati mengharapkan rahmat dan ridho Allah agar korbannya itu betul-betul masuk surga. Maka dia misalkan memaafkan baik itu kisosnya ataupun diatnya. Maka penggantinya hukuman takzir yaitu hukuman dari ulil amri. Karena yang namanya hukuman jarimah al-qatl pembunuhan itu tentunya bukan penyakit individu atau bukan perdata, tetapi dia hukuman pidana yang mana harus ada keterlibatan ulil amri di dalam penegakannya. Kalaupun misalkan dia kisos dia tidak, maka dia harus mendapatkan takzir dari
ulil amri. Hukuman tambahan terhadap pelaku pembunuhan yaitu ini hukuman tambahannya kalau misalkan dia ada keluarganya atau ayahnya, ya itu mah pasti akan dicabut hak warisnya dan wasiatnya. Dan hikmahnya apa ketika pelaksanaan itu? Tadi yang Allah sampaikan, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sejatinya ketika kisos ini ditunaikan, maka orang itu akan enggan, akan ada kehidupan, bukan saja menjaga dua kelompok yang berseteru tadi, bukan saja itu, tetapi menjaga kehidupan yang harus terus berlangsung. Dengan orang tahu ketika dia melakukan pembunuhan, maka dia akan dibunuh. Maka orang akan enggan untuk melakukan pembunuhan itu. Karena dia tahu ketika dia membunuh, maka dia pun akan mendapatkan hukuman yang sama. Dan itu pasti akan menjaga keutuhan kehidupan, berlangsungnya kehidupan. Yang mana itu adalah sunnatullah begitu. Selagi bumi ini ada, selagi kiamat belum tiba, maka harus ada kehidupan mengelola bumi ini. Dengan salah satu caranya adalah penegakan hukum kisos. Izin Panca, Kemudian, 5 menit lagi pemaparan. oh, 5 menit lagi. Aduh, teka rausnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Berikutnya, tadi kita sampaikan apa yang terjadi dengan pembunuhan menghilangkan nyawa. Yang berikutnya adalah tentang penganiayaan badan. Ini dapat kita lihat dasarnya di dalam Al-Maidah ayat 45. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Dan Allah tetapkan di dalam Taurat, dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam orang yang mengikuti agama Samawi, bahwasanya Allah telah menetapkan annan nafsa bin nafsi, ada pembalasan terhadap jiwa dibalas dengan jiwa. Artinya pembunuhan dia dibalas dengan hukuman kisos lagi, yaitu dengan dibunuh lagi. Wal aina bil ain. Ketika orang mencokel mata, dicokel matanya, maka balasannya adalah cokel mata lagi. Itulah kisos. Wal anfa bil anfi. Ketika hidungnya ditoel, maka balasannya toel lagi hidungnya. Wal uzuna bil uzun. Ketika telinganya dijewer, maka balasannya jewer lagi. Wasinna bisinni. Dan ketika giginya dirontokkan, maka rontokan lagi giginya. Wal juruha kisos. Dan tidak hanya itu. Ketika ada luka, ketika orang dicubit kemudian luka, maka luka itu pun ada kisosnya. Semua itu sudah Allah tetapkan. Demi apa? Demi menjamin kehidupan yang beradab. Demi menjamin kehidupan yang berlangsung. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah. Tetapi barang siapa yang melepaskan kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, apa saja ya, misalkan di sini beberapa kandungannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kisah terhadap perbuatan, di antaranya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, melukai mata ya mata lagi, melukai hidung ya hidung lagi, dan seterusnya. Kalau kaki bagaimana? Ya sama. Ketika kaki dibincurang, bincurang lagi begitu ya. Oke. Kemudian Allah pun menetapkan ganti rugi terhadap mereka yang menjadi korban. Kalau perbuatan aniaya terhadap badan, ya mungkin orangnya masih ada. Sehingga orang itu bisa memaafkan. Dan orang yang tidak tunduk pada hukum Allah itu termasuk orang yang zalim. Karena itu, eh, Bapak Ibu yang mulia, yang terhormat, ini menjadi salah satu hal perhatian kita agar kita menjaga diri tentunya ya. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan ada 3 hal yang diharamkan di antara kita dengan yang lainnya. Yang pertama itu adalah darahnya. Darah kita dan darah saudara kita itu haram untuk diambil. Artinya tidak boleh kita melukai saudara kita. Kemudian kehormatannya. Kehormatan
daripada saudara kita pun tidak boleh dilukai. Kemudian hartanya pun sama. Ketika mereka mendapatkan, artinya tidak boleh melakukan pencurian, begitu ya, gosok, dan lain sebagainya. Dan ini terakhir, bahwasanya diceritakan dari Suraqah bin Malik. Beliau mengatakan, aku hadir ketika Rasulullah SAW menetapkan hukuman kisos dari pembunuhan seorang bapak dari orang anaknya. Dan Rasulullah tidak menetapkan hukuman kisos dari pembunuhan seorang anak dari atau oleh bapaknya. Yang tadi sebutkan bahwasanya tidak ada kisos ketika pembunuhnya itu adalah bapaknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh seseorang yang merakat damai. Nah, ini yang tadi ketika orang itu sudah damai, sudah dimaafkan. Tiba-tiba dibunuh oleh keluarga yang lain, padahal itu sudah dimaafkan, sudah diganti dengan diat. Maka dia pun akan mendapatkan ancaman. Kemudian dalam hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Islam setara darah mereka dan tidak dikenai hukuman mati kisos seorang beriman yang membunuh orang kafir. Artinya orang kafir ini ketika dibunuh, dan kafirnya tentunya kafir harbi, bukan kafir zimi ya. Nah, barangkali itu walaupun kisos ini tidak diterapkan di hukum Indonesia, tapi kita sebagai muslim tentunya mengimani adanya ayat-ayat ini. Jangan sampai kita mengesampingkan ayat ini, kemudian kita lebih mendewakan hukum-hukum hukum-hukum positif saja begitu. Artinya kita tetap mengimani ayat ini, namun untuk pemberlakuannya itu tidak bisa secara individu. Walaupun kita tahu ayat ini, orang melakukan pukulan kepada kita, ya tetap itu harus melalui hukum atau hakim yang memeriksanya. Karena kalau misalkan kita beda ya, ketika kita dipukul oleh orang lain, kemudian kita membalas pukulan itu, tentunya psikologis kita berbeda. Bisa jadi hukuman itu, balasan itu akan lebih besar karena udah diawali dengan amarah, udah diawali dengan nafsu. Dan jelas sekali bahwasanya nafsu itu lammaratun bisu. Dia akan menuju atau mengarahkan kepada sesuatu yang jelek. Kalau misalkan dia dipukulnya sekali, beratnya misalkan 100, wah ini bisa jadi 150 karena kesal. Barangkali itu Ustadz Siap. Adha. Atur nuhun pisan ini pemaparannya tentang kisos, walaupun belum selesai full ya Pak Cep ya. Masih banyak yang harus di ini. Kalau bahas kisos sendiri kita kalau di syariah itu 1 semester khusus ya Pak. Baik, baik kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, alhamdulillah ini sudah hadir juga, ada Prof Nandang, ada Prof Neni, atur nuhun Prof kasumpinganana, terus ada Bu Nurul ya. Ada Pak Ikin dari Fakultas. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas kehadiran, terima kasih. Mangga dipersilakan bila ada yang ingin bertanya, kita masih ada 5 menit tersisa. Barangkali ditambahkan Ustadz, mangga boleh. Tidaklah Ustadz Rusli, menambahkan. nambahin Ustadz Rusli, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga Bu Ira. Oh, ngiringan ya. Bade naros. Janten pemi kisos tadi tuh ada adama gitu ya. Ada adama ya. Tadi teh dengan membayar apa sih? Diat. Membayar gitu lah ya. Nah, kan kalau gini misalnya, kalau ini nih ya, korupsi. Nah, Korupsi itu kan dilakukan oleh orang penguasa gitu ya, yang punya kekuasaan, orang yang pinter gitu ya. Jadi white collar crimes masuknya tuh ya kalau korupsi itu. Itu kan efeknya itu akibat dari korupsi itu mana-mana. lebih dalam lagi daripada membunuh gitu ya. Kalau seseorang membunuh pakai pisau bisa, itu udah itu aja misalnya ya, korbannya gitu ya, dan keluarganya gitulah ya. Tapi kalau tadi korupsi itu dapat membunuh secara massal gitu ya.
akibatnya itu gitu kan. Jadi, apa namanya, banyak yang kelaparan karena sehingga, mati karena kelaparan misalnya ya, karena kemiskinan gitu ya. Nah itu, jadi, lebih dalam lagi sebenarnya akibatnya. Nah dalam hukum Islam, nah ini, apakah, itu termasuk apa ya, yang bisa dimaafkan atau tidak atau masuk apa tadi itu, Hudud. hudud atau apa? Nah hudud ya, nah itu. Ya maksudnya ke mana itu padahal akibatnya itu lebih dalam lagi dari membunuh gitu, dari membunuh satu orang apa, pelaku pembunuhan gitu. Kemudian juga ini contohnya lagi, gembong narkoba ya, nah itu. Itu kan juga, akibat dari perbuatannya itu lebih besar juga dari membunuh gitu ya, lebih dalam lagi gitu kan, karena akibatnya itu. Nah kalau di kita kan ada juga kan, apa, hukuman, mati gitu ya, di kita juga ada seperti yang terjadi, pada apa tuh namanya, Freddy Budiman. gembong narkoba ya itu, gembong narkoba yang ditembak mati kalau nggak salah ya. Tapi kita belum pernah kalau apa namanya, yang, korupsi itu justru hukumannya ringan gitu ya. Padahal itu akibatnya lebih besar dari membunuh gitu. Kalau di Arab gitu yang hukum Islam, nah itu bagaimana kalau pelaku, apa namanya, korupsi itu hukumnya, dihukumnya atau itunya. Itu mungkin yang saya Oh, tanyakan. siap. Tunu Bu Haji. Mangga langsung Pak Ansep. Oh, siap. Tunun Bu Haji. Oke. Jadi kita kembali kepada konsep hukum tadi. Jadi ada yang namanya hudud, kemudian ada yang namanya kisos, dan ada yang namanya takzir. Nah, kalau diyat itu turunan daripada kisos. Kalau dilihat dari kategorinya, korupsi itu tidak termasuk kepada kisos, tetapi hudud. Dan hudud ini bisa dipastikan itu adalah semua hukumnya adalah hakullah, sehingga dia tidak bisa dimaafkan sejatinya. Kenapa? Karena dia orang yang melakukan pencurian, terlebih pencuriannya terhadap harta negara, begitu ya, sehingga hukumannya memang hukuman yang berat. Namun kalau kita tadi misalkan sedikit kembali ke kisos, memang betul ya, satu orang yang dibunuh hanya itu saja yang mendapatkan kehilangan nyawanya. Tapi kalau di kabilah, di kebiasaan Arab itu tidak seperti itu. Mereka kan berkabilah-kabilah. Sehingga kalau satu anggota yang dibunuh, tentunya bisa menyebabkan pembunuhan yang banyak karena kabilahnya itu yang terancam, yang apa namanya, melakukan pembalasan. Nah, kemudian eh, kalau korupsi ini memang sejatinya dia harus, kalau kita kembali ke hukum Islam Bu Haji ya, dia harus dihukum tanpa pemaafan begitu. Karena dia hudud, kategorinya hudud. Kalau hudud itu betul-betul tanpa ampun. Apa hukumannya? Kalau misalkan dia termasuk yang mencuri, ya potong tangan. Kemudian kalau misalkan dia apa namanya, potong tangannya ya, mencuri yang pertama kali, kemudian setelah itu mencuri lagi, maka potong tangan lagi begitu. Dan itu memang ketentuan yang sudah Allah tetapkan, yang dikenal dengan hudud tadi. Kalau seandainya ditunaikan, pasti ya orang sangat enggan dengan, jangankan dihukum dengan hukuman apa namanya, gantung dan seterusnya. Ketika mencuri saja, kemudian dia apa hukumannya adalah potong tangan, itu sudah jelas, itu insya Allah tidak akan ada ya orang yang berani untuk mencuri. Hanya saja karena di Indonesia ini hukum yang berlaku masih belum mengadopsi hukum apa namanya, pidana Islam, sehingga hal itu masih seperti yang Ibu sampaikan begitu ya. Malah dia dapat syafaat ya, orang udah korupsi besar-besaran malah dapat syafaat. Nah, ini kalau dapat syafaat ini mungkin Prof Nandang ini ahlinya nih yang harus memberikan hukumannya ini. Kira-kira bisa nggak seperti itu ya?
Mohon izin Pak Prof Nandang. Juga narkoba ini ya. Narkoba juga sama. Narkoba juga termasuk perbuatan yang hudud. Dia tidak dimaafkan sejatinya seperti komar gitu ya. Dan yang tadi disampaikan dia dapat merusak generasi bangsa, padahal itu adalah salah satu makosid syariah yang mana dari 5 konsep makosid ini salah satunya adalah menjaga keturunan, menjaga akal. Orang kalau misalkan akalnya hilang, keturunannya bisa jadi menjadi orang-orang yang nggak sadar semuanya. Bisa jadi seperti negara Jepang begitu ya, orang kekurangan generasi berikutnya. Karena itu, kalau secara prinsip kita barangkali sebagai Muslim, kita tetap meyakini adanya hukuman hudud, hukuman apa kisos, takzir. Namun cara penerapannya ini yang masih PR bersama, karena kita berada di negara kesatuan negara hukum yang belum mengadopsi hukum Islam sepenuhnya. Dan termasuk di negara Aceh, di Aceh pun, mohon maaf di Aceh, walaupun menerapkan syariat Islam, itu tentunya belum sepenuhnya diterapkan. Kisos kan belum tentu diterapkan. Hanya sebagian kecil yang diterapkan, seperti cambuk itu sudah diterapkan. Namun untuk seluruhnya tentunya belum. Nah, mudah-mudahan apa namanya, jangan sampai kita mengesampingkan begitu. Karena beda ya, seorang muslim itu pasti ketika dia menerima ini sebagai keimanan, tapi belum bisa mempraktekkan, ya dia tentunya sudah ada upaya untuk itu. Tapi kalau mengesampingkan, wah buat apa kisos misalkan, dengan tidak meyakini kebenaran Al-Quran, nah itu sudah sangat bahaya. Barangkali Kalau di seperti itu. Arab dengan apa? Kalau di Arab Saudi Oh itu kalau di ada Arab tentunya, korupsi itu. kalau korupsi. Korupsi Kalau di itu. Arab tentunya pertama hukum yang diterapkan sesuai dengan hukum Islam tentunya. Kalau dia membunuh, ya ancamannya tadi. Kalau misalkan betul-betul apa pembunuhan yang sengaja atau syibhul amdi, itu ancaman hukumannya ya kisos. Kemudian Kalau kalau korupsi berarti mencuri, ancaman hukumannya apa? nah kalau Mencuri aja, korupsi, dianggapnya mencuri gitu. ya kalau korupsi itu kembali kepada hukum hudud, karena kategorinya itu termasuk hudud Mencuri. ya. Mencuri Korupsi itu gitu ya. kan mencuri, mohon. Walaupun secara apa namanya, secara esensinya itu membunuh karakter bangsa begitu ya. Iya, Tapi tetap saja itu masuknya kepada mencuri ya. apa Mencuri. namanya, hudud begitu. Tapi jarang ya kalau pribumi di Saudi Tur nuhun. di hududnya apanya? Oh mohon, sangat jarang sekali mohon. Termasuk Siap. Ya barangkali yang pelakunya korupsi gitu juga ya. Ada pelakunya jarang, karena itu ya gitu. kerajaan Tur nuhun pusatnya. Pak Ustadz. Nuhun Pak Cep, Sama-sama. alhamdulillah tidak terasa ini sudah pukul 6. Sudah bergabung Oke. juga ada Prof Edi. Terima kasih Prof sudah kehadirannya. Baik, karena sudah pukul 6 dan banyak yang persiapan untuk kelas pukul 6.30. Nah, kami selaku pengurus kajian tafsir Fakultas Hukum Unisba mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Pak Encep atas pemaparannya. Mohon maaf ini waktunya terbatas, insya Allah nanti dilanjut di lain waktu. Kemudian terima kasih pula kepada seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dalam kajian tafsir pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga seluruhnya, seluruh guru besar, orang tua kita, dan juga guru-guru kita seluruhnya, seluruh aktivitas akademika Universitas Islam Bandung diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah dan tugasnya masing-masing. Selanjutnya kita berdoa pula agar mahasiswa kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga nanti kelak dari lulusnya dijadikan alumni-alumni yang bisa bermanfaat untuk agama, bangsa, dan juga pribadinya. Dan untuk yang sakit, kita doakan pula agar segera diberikan kesembuhan. Yang sedang ada masalah, semoga segera dikeluarkan. Yang sedang ada hutang, semoga diberikan jalan keluarnya untuk segera melunasi hutangnya. Baik, kita tutup bersama-sama dengan ucapan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruhnya. Saya Ahmad Faisal Adha selaku moderator. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur wabarakatuh. nuhun. Mangga. Nuhun Sadayana. Hatur Mangga nuhun kasadayana. sadayana. Assalamualaikum. Saira. Assalam. De Titi. Mangga pun Para tuan Penanda, dipayu. Titi. mangga. Rob Semuanya. dipayu. Assalamualaikum. Mangga Kang buru Ustaz, hatur Mangga nuhun. kasadayana. Matur semua. Assalamualaikum. Assalam. Waalaikumsalam. Nuhun lah bade. Masih ada soalnya Pak Ruslinya. Hah? Masih ada yang pada ditaroskeun tadi nanya. Anya, kena ya.